seyogyanya pengambilan keputusan tidak hanya berpijak pada satu realitas dan persepsi. Nah, disinilah kita meyakini bahwa pandangan dari perempuan dapat memberikan warna dan menyempurnakan keputusan-keputusan dan bahkan hasilnya dapat memberikan warna yang berbeda. Tidak perlu jauh-jauh kita lihat dalam kondisi COVID ini ada sebuah tulisan dan saya mungkin tidak bisa mengatakan penelitian ya Mas Toto ya, tetapi sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa ternyata pemimpin dunia perempuan mampu menahan laju COVID-19. Saya adalah ibu rumah tangga yang mempunyai suami politisi. Dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat Kabupaten Purwakarta pada Pilkada serentak Purwakarta waktu itu saya mendapatkan suara 44,01% dan dari 44,01% kurang lebih 60% adalah suara perempuan yang memilih saya. Hari ini kurang lebih 2 tahun saya berjalan, kemudian saya berusaha untuk mewujudkan visi misi saya yang kemudian diterjemahkan dan tertuang dalam dokumen RPJMD. Itulah hari ini yang saya fokus untuk membangun Purwakarta, tentu saja tanpa mengesampingkan pembangunan yang telah lebih dulu dicanangkan, karena visi saya adalah melanjutkan pembangunan yang sebelumnya, gitu ya, melanjutkan Purwakarta Istimewa, itulah tagline-nya. Hari ini saya melakukan pembangunan yang berkesinambungan tentunya. Strategi yang dilakukan oleh KPPI dalam tadi ya merealisasikan target 30% perempuan pada 2024, yang pertama adalah mengoptimalisasi fungsi dan kewenangan. Nah, kita berharap ini bukan hanya fungsi dan kewenangan KPPI ya, karena KPPI itu hanya salah satu elemen dari sekian banyak elemen atau pemangku kepentingan yang bisa mewujudkan harapan 30% perempuan di parlemen. Ya, kita ingin melibatkan seluruh stakeholder. Ya. Selama ini di undang-undang yang di sana adalah pangkal dari perumusan kebijakan, itu minim sekali representasi perempuan, sehingga kami berjuang agar di undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang partai politik yang menjadi hulu dari representasi perempuan ini bisa memuat ketentuan sebagaimana yang disampaikan Mbak Septi, critical mass 30%. Representasi 30% dibutuhkan karena untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jadi ruang opini media Indonesia ini jadi oase sebenarnya bagi keinginan perempuan untuk bisa bersuara dan kemudian didengar, dan bukan hanya bersuara tetapi suara itu sampai kepada pihak-pihak pembuat kebijakan dan masyarakat luas begitu. Jadi sekali lagi selamat atas penerbitan buku ini. Saya bergembira bisa menjadi bagian dari salah satu penulis. Dan yang terpenting pengalaman menulis di kolom opini media Indonesia ini meyakinkan saya bahwa sisterhood itu ada begitu ya, bahwa akses yang dibuka oleh perempuan-perempuan yang memiliki sumber daya kepada perempuan-perempuan lain, perempuan muda, perempuan marginal, itu yang akan menguatkan gerakan perempuan. Perempuan ini bukan sebatas gender yang harus diberikan afirmasi karena sebuah ketidaksetaraan, tapi ketika kesempatan itu diberikan, bahkan mereka langsung bisa lebih menonjol yang dinilai oleh publik langsung. Artinya kan ada sebuah gap besar di situ antara sistem yang menimbulkan ketidaksetaraan tadi dengan dengan sebuah kenyataan bahwa ternyata bahkan perempuan itu bukan hanya harus diberikan haknya, tetapi ketika diberikan haknya, mereka bisa menunjukkan hal yang lebih menonjol dibandingkan dengan gender laki-laki yang selama ini menguasai sistem tersebut. Parpol ini penting sekali ya, karena selama ini banyak parpol yang saya kira hanya formal administratif, hanya memenuhi aturan saja begitu kan, tanpa kemudian melakukan katakanlah pendidikan politik yang pas, yang baik begitu.
atau rekrutmennya juga serius, dalam arti bukan cuma memenuhi aturan, ya, tetapi juga memang yang direkrut tadi itu adalah perempuan-perempuan yang hebat begitu, yang memang pantas dipilih menjadi wakil rakyat, bukan sekedar memenuhi formalitas tadi. Dengan begitu maka perempuan pun akan memilih perempuan juga kalau dilihat bahwa perempuan yang dicalonkan, disodorkan oleh partai politik adalah perempuan-perempuan yang memang hebat begitu. Telah terbukti di mana-mana kepemimpinan perempuan jauh lebih menghasilkan. Nah, kenapa ragu-ragu terhadap afirmatif ini? Jadi mestinya ada pertandingan di antara partai untuk lebih dulu, lebih hebat di dalam mengedepankan kaum perempuan. Maka pertanyaan yang paling dasar adalah, apa sih sebetulnya makna yang terdalam ketika kita bicara kebijakan publik berpihak kepada perempuan? Apa makna yang terdalam? Jawabnya ialah menghormati kemanusiaan. Karena kami lahir dari manusia yang bernama perempuan. Sekian, terima kasih.